Ya, mari kita mulai kelas kita pada malam hari ini yang mengajar Bapak Pendeta Ajang Lawrence dari Tulungagung, GKA Tulungagung, Bapak Ibu, yang akan mengajar kita malam hari ini. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong Esther berdoa untuk kelas kita malam ini. Esther? Oke, yuk Pak Eki aja, Pak Eki doa, Pak Eki. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih. Malam ini kembali kami hadir dalam Bible Study supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang kami pelajari. Dan biarlah Tuhan malam ini walaupun melalui virtual Zoom kami boleh bersekutu bersama. Berkati hamba-Mu Pak Ajang yang sebentar memimpin kami, membimbing kami agar apa yang firman Tuhan disampaikan boleh memberikan pencerahan kepada kami. Terima kasih Bapak Kudus, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, makasih. Ya, langsung aja Pak Ajang mau perkenalan sekaligus langsung ke materinya ya. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau udah kenal pasti udah kenal nama saya itu. Saya asli dari Kalimantan, Pak. Kalau belum melihat suku Dayak ya, saya orang Dayak asli. Belum ada campuran. Saya masuk ke Jawa tahun 86. Saya kuliah di Batu. Mulai pelayanannya tahun 90. 90, pertama di Lombok, terus 2 tahun di Kalimantan 10 tahun, terus di Jombang 2 tahun, dan saya studi lagi ke I3 tahun 2002. Puji Tuhan, saya diberikan oleh Tuhan istri yang setia. Orang Jawa juga, Pak. Asli Jombang, tapi kelahiran Blitar. Kami dikaruniai 3 putra putri. Yang pertama itu laki-laki, yang kedua putri, yang ketiga juga putri. Jadi putra putri-putri gitu. Puji Tuhan, yang pertama anak sulung itu sudah melayani Tuhan. Dia juga alumni I3. Sekarang pelayanan di Kama Angel, GKI di Bulungan, Kalimantan Utara. Terus yang kedua, yang perempuan juga sudah alumni 3, sekarang kerja di Batu, sambil dia kuliah S2 juga di situ, di I3 juga. Terus yang terakhir, yang bungsu ini juga baru masuk tahun ini ke I3 juga. Jadi saya hamba Tuhan, istri hamba Tuhan, anak 3 juga hamba Tuhan, jadi keluarga hamba Tuhan. Anugerah Tuhan besar. Ya, itu berkat yang terbesar bagi saya itu. Baik, itu perkenalan saya. Saya pelayanan di GKA Anugerah. Saya di cabang pos PI-nya di Desa Pucang Laban. Seharusnya di Tulungagung, tapi saya di pos Pucang Laban. Itu pos ini saya buka tahun 2005. Saya buka itu. Ya, puji Tuhan bisa berkembang dengan sekian jemaat dan gereja juga sudah ada di sana. Satu-satunya gereja yang ada di Pucang Laban itu, Kecamatan Pucang Laban, Tulungagung itu. Jadi gampang carinya. Pak Wid sudah pernah ke sana itu 2 kali. Ya, puji Tuhan, itu perkenalan saya ya. Terima kasih. Malam hari ini yang bahan yang dikasihkan ke saya itu dari Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 29. Saya langsung saja karena saya lihat kemarin itu kan sudah disampaikan latar belakangnya tentang Paulus juga. Jadi bagi saya kalau diulangi lagi itu bukan buang waktu sih. Saya percaya Bapak Ibu pasti sudah tahu itu sebenarnya. Jadi langsung saja ya. Dalam bagian ini saya bagikan dalam 3 bagian itu. Ya. Sebagian 3 bagian.
Itu yang pertama itu ayat 15 sampai 18 itu hukum Taurat tidak dapat membatalkan perjanjian. Terus yang kedua di dalam ayat yang ke-19 sampai pada ayat yang ke-26 itu bagaimana hukum Taurat itu tidak bertentangan dengan janji. Yang ketiga itu kita semua menjadi anak-anak Allah. Itu. Nah, saudara, kita perhatikan di sini. Ya, saya tidak akan membacakannya, nanti mungkin dari ayat nanti saya akan bacakan untuk tambahan itu. Dalam bagian ini Rasul Paulus dia sebenarnya menentang dari argumentasi dari orang-orang Yudais itu yang dilontarkan mereka ya, oleh golongan orang Yahudi belakang itu. Kita perhatikan di sini bahwa mereka berlatar belakangkan agama Yahudi. Setelah mereka mendengarkan bagaimana uraian Paulus sebelumnya tentang keselamatan Abraham itu adalah oleh iman. Ini yang menjadi pertentangan bagi mereka itu. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat sebelumnya itu kan sudah jelas di dalam ayat sebelum ayat 15 ini. Nah, kita perhatikan di situ ayat 15 sampai 29 ini sepertinya terjadi satu dialog. Ya, dialog antara orang-orang Yudais ini dengan Paulus. Kira-kira argumentasi mereka, dialog mereka seperti ini. Saya katakan bahwa baiklah kami terima bahwa Abraham dan keturunannya dibenarkan karena iman. Tetapi ketika Allah memberikan hukum Taurat melalui Musa, dasar keselamatan itu berubah. Kira-kira seperti itu ya. Nah, suatu ketentuan yang kita lihat sini ketentuan baru antara Allah dengan Musa dibuat sehingga mulai kepada hukum Taurat sebagai persyaratan yang ditambahkan kepada iman. Jadi ketentuan dengan Musa itu menggantikan janji kepada Abraham. Artinya, ya, sekalipun ada perjanjian, maka hukum Taurat lebih dominan. Dengan janji itu bisa dibatalkan. Kira-kira seperti itu pemahamannya orang-orang Yahudi pada saat itu yang berdialog dengan Paulus ini. Nah, dengan masuknya orang-orang Yudais ini atau agama Yahudi ini, persoalan hukum Taurat ini menjadi sangat penting sekali. Itu jadi perdebatan, perbincangan di antara Paulus dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya. Terutama persoalannya kepada jemaat Galatia itu persoalannya. Nah, dalam pelajaran ini, sekali-sekali saya katakan bahwa dalam 3 hal saya bagikan. Yang pertama, Bapak Saudara, kita lihat dalam ayat 15 sampai 18 itu, saya akan bacakannya. Ayat 15 sampai 18 mengatakan demikian. Saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambah oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan oleh Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat,
yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Ayat 18, sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Nah, kita memperhatikan sini. Yang pertama itu hukum Taurat itu tidak dapat membatalkan perjanjian. Itu jelas. Ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika masuknya orang-orang Yudais itu, persoalan tentang hukum Taurat ini menjadi sangat penting untuk dibicarakan. Terutama dalam jemaat Galatia. Nah, Paulus berbicara mengenai persoalan itu. Terutama apa peranan hukum Taurat di masa menjelang digenapinya perjanjian kepada Abraham. Nah, untuk menjelaskan persoalan ini, Paulus memakai contoh, yaitu dari hukum warisan. Dalam ayat 15-29, ini sebenarnya Paulus menekankan bahwa suatu wasiat tidak dapat diubah. Nah, wasiat itu tidak dapat diubah. Dalam arti, kita perhatikan di sini nih, dalam pasal 4 ayat 1-11 pun Paulus membahas tempat kedudukan seorang ahli waris sebelum dan sesudah menerima warisan tersebut. Nah, dalam pasal keempat ayat 22-31 itu Paulus juga utarakan siapa ahli waris itu. Yang sebenarnya kalau kita perhatikan situ ayat pasal 4 22-31 dikatakan itu perempuan merdeka dan perempuan hamba. Ini yang memiliki waris itu kalau kita perhatikan di situ. Nah, Bapak Saudara, perlu kita ketahui bahwa ya dalam ayat 15 itu contoh yang dipakai Paulus bukanlah suatu bukti, tetapi itu bagaimana Paulus bisa menjelaskan sebagai manusia. Kalau kita memperhatikan 15 itu, dalam teks Yunani itu Paulus katakan pergunakan itu adalah berbicara menurut manusia. Jadi menurut manusia dalam arti ya sebagai manusia atau secara pikiran manusia dia menjelaskan itu. Makanya dia pakai wasiat atau warisan itu. Itu pemahaman Paulus menyampaikan kepada mereka pada saat itu. Nah, kita perhatikan di sini. Lalu kata wasiat ini adalah perjanjian. Atau dalam terjemahan teks Yunani itu adalah perjanjian yang dikatakan bahwa itu dari Allah. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-17 bagian A itu mengatakan demikian. Saya bacakan. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah. Ya, janji yang telah disahkan Allah. Wasiat yang dari Allah. Itu dikatakan seperti itu. Wasiat yang dari Allah. Itu yang pertama tadi saya lupa menekankan perempuannya. Itu hukum Taurat tidak dapat membatalkan perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara kalau kita perhatikan di sini, ya, janji yang sebelumnya itu sudah diberikan kepada Abraham ayat 17a. Apa yang ingin diterangkan oleh Paulus yaitu tentang rahasia, yaitu rahasia rencana Allah. Kalau kita perhatikan ayat 13 dari pasal 3 ini dikatakan demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Maksud Paulus di sini, dia berbicara tentang satu rahasia yang diberikan oleh Allah melalui Kristus. Sampaikan di situ. Nah, jelas kita perhatikan bahwa kalau kita perhatikan isi wasiat itu sebenarnya adalah janji Allah sebenarnya yang dimaksud ke Paulus itu. Jadi
isi dari wasiat atau warisan itu adalah janji Allah. Nah, dalam hal ini bisa kita pahami seperti ini. Saya pun menyampaikan. Yang pertama itu adalah wasiat. Ya, wasiat. Wasiat itu sebenarnya adalah pesan. Atau juga pesan terakhir yang disampaikan oleh seseorang sebelum ia meninggal atau meninggalkan dunia atau wafat. Itu wasiat. Nah, yang kedua kita lihat isi wasiat itu apa? Ya. Adalah yang ditentukan dalam wasiat itu adalah janji. Itu. Janji. Yaitu ayat 18 katakan janji itu apalah kasih karunia. Itu seperti itu. Jadi isi wasiat itu adalah kasih karunia Tuhan. Lalu yang ketiga, apa yang dijanjikan adalah wasiat 18 itu katakan itu. Lalu yang keempat, ya, yang mewariskan atau si pewaris itu memang dalam hal ini tidak ditekankan atau tidak dikatakan siapa sebenarnya pewaris itu atau yang mewariskan itu. Namun kalau kita perhatikan, yang mewariskan tidak disebut. Mengapa? Karena pada realitasnya wasiat itu baru akan berlaku atau sampai terjadi ya setelah pewaris itu wafat atau setelah dia meninggal. Nah, yang pertanyaannya, maksud Paulus di sini bukan artinya setelah Allah mati baru janji itu terjadi. Ya kan? Setelah Allah itu mati baru wasiat itu berlaku. Ya. Bukan seperti itu maksud Paulus. Tapi perbandingan dalam contoh ini adalah kita lihat semata-mata ingin menekankan bagaimana keteguhan dari janji itu betul-betul akan terjadi. Maksudnya Paulus, ya, sedangkan yang namanya manusia saja buat wasiat itu tidak bisa diubahkan. Apalagi kalau Allah yang membuat wasiat. Kalau Allah memberikan warisan atau Allah buat janji, tentunya itu tidak akan pernah bisa diubah oleh siapapun. Nah, oleh karena itu, ya, kalau dalam ayat 16, ya, kalau kita perhatikan situ bicara tentang ulang janji itu kepada Abraham. Nah, sebagaimana yang Allah telah berikan kepadanya dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ke-7, yaitu janji memberikan negeri ini kepada keturunannya, ya, bukan kepada Abraham, tetapi kepada keturunannya. Kalau kita perhatikan di situ, tetapi kepada keturunannya, kalau kita perhatikan sini, itu juga diulang oleh Stefanus. Kalau kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 5 itu, malah Stefanus katakan tidak sejengkal tanah pun akan diberikan kepada Abraham, tetapi kepada keturunannya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, bahwa bagaimana keturunan Abraham ini akan menerima warisan itu. Yang pertama, yaitu tentang janji Allah kepada Abraham. Itu untuk seluruh keturunannya yang sah. Kalau kita perhatikan itu, keturunan yang sah itu mulai kepada Ishak, lalu kepada Yakub, ya, lalu kepada bangsa Israel, menjadi bangsa Israel. Ya, satu hal yang harus kita ketahui bahwa Tuhan memberikan janji itu bukan berdasarkan Taurat, tetapi Dia memberikan janji itu karena kebenaran dan karena iman. Dalam pelajaran minggu lalu kan sudah kita lihat itu, ya, tentang bagaimana Abraham itu diselamatkan karena iman itu. Nah, kalau kita perhatikan sini dalam Roma pasal 4 ayat 18 mengatakan itu bahwa sekalipun Abraham tidak punya dasar untuk berharap karena tidak punya keturunan, tetapi dia masih punya keyakinan atau iman bahwa dia akan menjadi bapak bangsa yang besar. Karena kita tahu Abraham ini kan istrinya mandul itu. Ya, dia tidak punya keturunan. Sebenarnya cukup alasan Abraham untuk tidak percaya sebenarnya. Tetapi yang namanya janji yang dari Tuhan itu, Abraham ini berpegang pada itu. Itu makanya Abraham itu disebut bapak orang beriman.
Sekalipun secara nyata tidak ada yang menjadi jaminannya karena istrinya mandul, tidak punya anak, tetapi dia percaya dengan janji Tuhan. Nah, kita perhatikan kembali. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ya. Abraham percaya ia akan menjadi bapa banyak bangsa, yaitu dari keturunannya. Seperti apa yang Tuhan katakan, bahwa keturunannya itu akan menjadi seperti pasir di laut dan menjadi seperti bintang di langit. Siapapun yang bisa menghitung itu, begitulah banyaknya keturunan Abraham. Nah, kalau kita perhatikan, jadi Bapak Saudara, kalau kita perhatikan dengan seksama, bahwa warisan itu atau wasiat itu hanya kepada keturunan Abraham itu secara fisik. Tetapi itu pun diberikan kepada kita termasuk orang-orang percaya pada saat ini. Sehingga kita yang percaya pada Kristus pun kita itu juga sudah mendapatkan warisan itu. Dan jelas kita ini adalah keturunan Abraham secara rohani. Siapapun percaya pada Kristus, karena itulah janji itu datang. Bahwa Kristus akan datang menyelamatkan kita sebagai orang percaya. Nah, sebab itu Paulus katakan dalam Roma pasal 11 ayat 1, adakah Allah akan menolak umatnya? Siapa yang disebut umatnya adalah orang-orang percaya. Jadi siapapun yang percaya pada Kristus itu pasti akan menerima warisan janji Allah itu, yaitu tentang keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia. Nah, kita ini umat pilihan Allah. So, Petrus pasal 2 ayat 9 katakan itu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi siapapun yang percaya pada Kristus, dia wajib dan berhak menerima janji atau warisan itu. Nah, kalau kita perhatikan ayat 16 ini, Paulus katakan kepada keturunannya, ya, bukan kepada keturunan-keturunannya. Mengapa keturunannya? Paulus mengikuti teks aslinya atau awalnya dalam Kejadian pasal 12 ayat 7 itu dan Kejadian pasal 18 itu keturunanmu. Nah, kalau dalam bahasa kita perhatikan situ, kalau dalam bahasa Ibrani itu Paulus mengambil teks aslinya itu dari kata Ibrani yaitu lesaraka. Itu artinya benih. Ya, benih. Ini kalau saya memperhatikan itu dalam tulisannya itu dalam bentuk nominal singular, bentuk dalam arti tunggal. Maksudnya apa? Kata benih, kata lesaraka ini menunjuk kepada Kristus. Karena dalam Kristuslah janji Allah itu digenapi. Begitu Bapak Saudara. Nah, kalau kita memperhatikan yang kedua, ayat 16 ini ada hubungannya dengan Kejadian pasal 12 ayat 7 dan 20 ayat 18 itu. Ini menunjukkan kepada keturunanmu. Yang satu adalah Kristus. Jadi, Paulus menarik satu kesimpulan bahwa Allah sedang berbicara mengenai Mesias. Dia bicara tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus yang akan datang atau lahir dari garis Abraham. Lalu pada ayat 17, ya dari Galatia pasal 3 itu, Paulus pertegaskan lagi bahwa katakan janji yang sebelumnya telah disahkan Allah. Tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Yang baru terbit 430 tahun kemudian setelah janji itu diberikan kepada Abraham. Nah, sudah jelas bahwa hukum Taurat tidak mengambil tempat janji itu. Artinya, hukum Taurat tidak dapat membatalkan janji. Dan lagi, janji itu berasal dari Allah, ya, dan Allah itu adalah Allah yang setia. Kalau kita memperhatikan di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20, ya. Coba kita baik-baik.
hukum itu, kita perhatikan situ, bagaimana Tuhan memberikan satu perintah. Ya. Jadi dalam arti begini. Ya. Coba kita perhatikan ini. Jadi menuju kepada Kristus, ya. Lalu kita perhatikan sini. Nah, hukum Taurat itu tidak mengambil tempat janji, artinya hukum Taurat tidak dapat membatalkan janji itu. Alasannya, hukum Taurat dan janji itu memiliki tujuan masing-masing dari Allah. Pertama, kalau kita memperhatikan situ, ya, dalam janji itu Allah hendak memberi kasih, artinya Allah benar-benar bertindak sebagai Allah. Dia mencipta, dia memberi, dan dalam kasih itu Allah juga bekerja dan berkorban. Sedangkan yang kedua, hukum Taurat, Allah itu menuntut, yaitu melakukannya. Jadi di sini kalau kita lihat itu seolah-olah manusia itu bekerja sendiri dengan berusaha agar berkenan kepada Allah. Nah, hukum Taurat tidak bertentangan sama sekali dengan janji itu. Tidak bertentangan sama sekali dengan janji itu. Nah, kita perhatikan di sini. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke 25, ayat 19 sampai 25 itu jelas dikatakan situ. Ayat 19 katakan, ya, kalau kita melanjutkan hal ini, ayat 19 ini harus dilihat dulu ayat 18, ya kan? Ayat 18. Karena dari ayat 18 inilah timbul pertanyaan. Ya, di ayat yang ke-19 ini yang berkata, apakah maksud hukum Taurat? Kata itu. Apa maksudnya jadinya? Apa peranannya? Ya kan, seperti itu. Apa peranannya? Nah, yang pertama kalau kita perhatikan, Paulus meneruskan uraiannya yang berkaitan dengan ayat 15 tadi, mengenai hukum Taurat yang diperdebatkan tadi itu. Dan sekaligus dia menjawab pertanyaan dalam ayat 19, maksud Paulus di sini, dia menjelaskan tujuan hukum Taurat itu. Ialah, kalau kita perhatikan di situ, jawaban Paulus adalah karena pelanggaran-pelanggaran manusia. Ya, Paulus jawabkan di situ. Karena pelanggaran-pelanggaran. Ya. Bukan pertama-tama mencegah pelanggaran, tapi karena pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi katakan di situ itu. Nah, dinyatakan Bapak Saudara, kalau lihat di sini, bahwa dengan adanya hukum Taurat itu, ya, maka timbullah dosa itu. Tidak bisa. Ya. Nah, ini kita lihat di sini. Kita bandingkan dalam Roma pasal 3:20 sampai pasal 4 ayat 15 dan 15 ayat 13 sampai 20 itu. Hukum Taurat kita perhatikan di situ. Karena hukum Taurat maka dosa dikenal. Walaupun dosa sebelumnya itu sudah ada. Yang kedua itu kuasa dosa adalah hukum Taurat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 56. Nah, lalu yang ketiga itu hukum Taurat itu menghidupkan dosa. Nah, di sini kita perhatikan di sini. Ya. Hukum Taurat itu menghidupkan dosa. Jadi peranan hukum Taurat yang kedua itu dan fungsinya, kalau kita perhatikan di situ, hukum Taurat itu hanya bisa dipahami dengan rangka janji itu sendiri. Jadi kalau tidak ada janji, hukum Taurat itu tidak bisa dimengerti. Seperti itu. Ya. Karena apa? Hukum Taurat itu ada itu karena dia melayani janji itu. Dalam arti begini, janji itu sudah ada sebelumnya, lalu Tuhan memberikan hukum Taurat itu untuk melayani janji ini, agar janji ini jelas. Dalam arti, janji ini berjalan sampai kepada pemiliknya datang, maka hukum Taurat ini pun juga stop sampai di situ. Itu yang kita katakan itu bahwa Kristus datang menggenapinya, bukan datang meniadakan hukum Taurat itu. Ya. Tetapi hukum Taurat itu sendiri melayani janji itu supaya terjadi sampai pada kedatangan si pemilik janji itu sendiri.
Seperti itu Bapak Saudara. Jadi hukum Taurat itu sebenarnya sementara belum tergenapi oleh Kristus. Itu hukum Taurat itu. Nah, sampai Kristus datang nanti, baru dia akan melakukan hal itu. Kalau kita perhatikan ayat 23-25 itu, saya bacakan. Ayat 23-25 mengatakan demikian. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Ya, sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun itu. Jadi ibaratnya hukum Taurat itu menjaga anak yang usia 4 tahun sampai sekian tahun, dituntun. Sampai kepada pemilik itu datang. Begitu pemilik itu datang, maka hukum Taurat itu lepas. Dalam arti bukan meniadakan. Sekali saya katakan, jadi hukum Taurat itu menuntun kita datang kepada janji itu sendiri. Nah, Bapak Saudara, kalau kita perhatikan kembali di sini, ya, dikatakan sementara si pemilik itu datang. Kalau kita lihat ayat 11-12 itu jelas sekali dikatakan di situ dalam pasal 3 ayat 3 itu, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman, bukan karena hukum Taurat. Ayat 12, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Tapi apakah ada yang mampu melakukan hukum Taurat itu? Itu Bapak Saudara. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, ya, sekali lagi saya katakan, kembali kepada pernyataan awal. Hukum Taurat itu tidak bertentangan dengan janji Allah. Jelas. Ya, tidak bertentangan dengan janji Allah. Nah, saya katakan memang betul jawaban ini. Tidak bertentangan. Pertanyaan ini ditolak Paulus dengan tegas. Karena tidak perlu. Dalam arti jelas-jelas firman Tuhan katakan seperti itu. Nah, pertentangan itu terjadi jika, ya, pertentangan itu terjadi jika Bapak Saudara, ya, kita lihat sini hukum Tauratnya kita memahami, dan saya minta maaf saya ulangi lagi. Kalau kita memperhatikan di sini, ya, Taurat itu kan sekali lagi saya katakan bahwa itu hanya sampai pada pemiliknya datang. Sehingga dia bisa melepaskan diri dalam arti bukan tidak berguna lagi. Tetapi sesungguhnya hukum Taurat itu sangat berguna sekali untuk menuntun kita kepada kebenaran itu. Ya. Pertentangannya, jika hukum Taurat itu, jika oleh karena hukum Taurat orang dibenarkan, jika oleh karena hukum Taurat orang diselamatkan, jika oleh karena hukum Taurat orang mendapat hidup kekal, itu bisa bertentangan dengan janji. Karena janji itu sendiri adalah janji yang diberikan Allah itu sendiri itu adalah yang membenarkan kita. Tetapi hukum Taurat itu hanya sebagai pengantar bagi kita untuk mengerti kebenaran itu. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada pertentangan di situ, karena hukum Taurat tidak pernah mengambil posisinya janji itu sendiri, karena dia punya fungsi tersendiri. Ya, ini peranannya kita lihat sini. Hukum Taurat hanya dapat dipahami dengan rangka janji. Kalau hukum Taurat melayan janji itu, dan itu hanya bersifat sementara sampai si pemilik janji itu datang, yaitu Kristus. Nah, kesimpulan dalam bagian ini, ya, sekali saya katakan hukum Taurat itu tidak bertentangan dengan janji. Ya, pertentangan itu ada dan bisa terjadi hanya bila hukum Taurat itu dapat menghidupkan dan apabila hukum Taurat itu dapat membenarkan, karena tujuan akhir Allah melalui janji itu adalah menyelamatkan manusia. Jadi hukum Taurat tidak pernah bertentangan dengan hal itu. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau kita kembali kepada yang berikut,
Ya. Ayat 23 menjelaskan tentang iman. Ayat ini dimulai atau berkaitan dengan Wahyu pasal 2 ayat 16. Coba saya bacakan itu. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Ayat 16. Ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ayat 16. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Kalau kita perhatikan di sini, ya, ada dua sisi, dua sudut yang kita perhatikan. Yaitu yang pertama itu hal percaya. Ya. Yang kedua itu isi kepercayaan itu sendiri, yaitu Injil. Percaya kepada siapa? Kepada Kristus, kepada Injil. Jadi hal percaya itu dalam arti bagaimana kita mengakui dalam hidup kita. Percaya kepada siapa? Kristus. Nah, kalau kita memperhatikan dalam penjelasan, ya, yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa hukum Taurat itu melayani janji yang disebut dengan Injil. Nah, kalau kita memperhatikan, sekarang dalam ayat 24, Paulus menyebutkan hukum Taurat itu penuntun. Ya. Dalam terjemahan lain katakan itu pengasuh. Berarti sama seperti seorang budak. Seorang budak. Jadi seakan-akan kalau kita perhatikan itu bahwa hukum Taurat ini adalah pesuruhnya janji untuk menuntun dia. Ya, pesuruhnya janji untuk menuntun. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan kembali, ya, dalam seluruh pasal 3 ayat 15 sampai pasal 4 ayat 1-19, Paulus melihat hukum Taurat itu seperti ini. Jadi hukum Taurat itu tidak mendidik manusia sampai ia matang. Hanya menuntun sampai kepada pemilik itu datang. Saya percaya kita paham dengan hal ini. Jadi hukum Taurat itu tidak mendidik sampai matang. Tetapi janji itu yang mendidik sampai matang. Sampai kita mengenal janji atau kebenaran itu dengan baik. Pada Kristus. Nah, kalau kita memperhatikan ayat 11 dan 12 dan 22 bagian mengatakan, maksudnya supaya jelas bahwa satu-satunya jalan adalah kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Kalau kita bandingkan dalam pasal 2 ayat 16 itu jelas sekali katakan, ya. Jadi kalau kita lihat posisi atau tempatnya yang sebenarnya, yaitu antara janji kepada Abraham dan penggenapan janji itu oleh Kristus, maka peranan hukum Taurat itu adalah positif. Tidak pernah bertentangan dengan janji. Tidak pernah bertentangan dengan janji. Ya. Nah, yang ketiga, kalau kita perhatikan ayat 26 sampai 29, ya, ini yang bagian yang terakhir. Dikatakan itu, ayat 26 sampai 29, di dalam Kristus kita adalah anak-anak Allah. Itu keturunan Abraham adalah penerima waris atau penerima janji itu. Nah, bagian ini, Bapak Saudara, mulai dengan kaitannya pada pasal keempat ayat 6, di mana Paulus nanti beralih ke situ dari, ya, kata kamu menjadi kami. Kalau kita perhatikan situ, ya, di sini Paulus menghentikan sebentar dalam arti urainya untuk menyapa kembali orang Galatia itu. Jadi mereka juga termasuk sebagai orang yang menerima janji itu sebagai anak Allah. Ya kan? Jadi mereka juga termasuk di situ. Paulus menghentikan kembali, mengalihkan pada mereka supaya mereka mengerti bahwa mereka juga penerima janji itu. Sebagai keturunan Abraham, berhak menerima warisan itu. Itu maksud Paulus pada mereka ini. Ya. Walaupun Paulus sangat kecewa dengan sikap mereka, menentang Paulus menyampaikan hal itu kepada mereka, ya, yaitu orang-orang Galatia. Karena apa? Kalau kita memperhatikan dalam pasal 16 ayat 6 itu, bagaimana orang-orang Galatia ini cepat sekali mereka beralih kepada satu pemahaman yang baru.
Sesungguhnya hal itu sudah ada pada mereka, pengajaran yang benar tentang janji itu pada mereka. Namun kalau kita perhatikan di sini, dalam seluruh suratnya ini, titik tolaknya tetaplah bahwa mereka atau orang-orang Galatia itu semua adalah anak-anak Allah. Sekalipun mereka saat itu seakan-akan menentang Paulus di dalam penjelasannya kepada mereka. Nah, kalau kita perhatikan kembali Bapak Saudara, ya, dengan ayat 26 itu membandingkan dengan ayat 23-25 itu, kita bisa melihat bahwa Paulus menggeser contohnya, ya, yaitu sedikit menggeser contohnya itu antara anak di bawah pengasuh dan anak yang bebas, perhambaan. Tetapi maksud Paulus ini cukup jelas, anak yang dimasukkan di sini, yang masih di bawah pengasuh itu, dalam prakteknya tidak dapat bertindak atas kehendaknya sendiri. Itu harus dituntun. Ya, harus dituntun. Itu anak pengasuh. Jadi ketika hukum Taurat janji datang dituntun oleh hukum Taurat supaya orang bisa mengerti, memahami hal itu. Ya, maksud Paulus di situ. Jadi dalam arti pengasuh ini pun tidak bisa bertindak dengan diri sendiri. Ya. Untuk lebih jelasnya, itu akan Paulus jelaskan dalam pasal keempat nanti itu. Itu jelas sekali dikatakan situ. Ya. Lalu Paulus katakan apa di situ? Tidak ada lagi perhambaan. Dalam arti begini, setiap orang yang percaya pada Kristus, itu tidak ada perbedaan dalam hadapan Tuhan. Ketika kita percaya, kita mengimani janji itu, maka kita pun sudah layak menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, tidak ada perbedaan, ya, tidak ada perbedaan dikatakan di sini. Yang pertama itu kita perhatikan situ, orang Galatia disebut anak-anak Allah, dalam ayat 26-7 katakan itu, karena apa? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Lalu yang kedua, orang-orang Galatia disebut anak-anak Allah, itu karena baptisan, yaitu ketika mereka percaya dan mengenakan Kristus dalam hidup mereka. Paulus ambil contoh ini ibaratnya seseorang mengenakan pakaian. Jadi begitu dia mengenakan hal itu, dia sudah menjadi pewaris janji itu sendiri. Nah, artinya apa? Ya, karena iman dalam Kristus dan dibaptis dalam Kristus, ini menyatakan tidak ada lagi perbedaan. Sehingga pada ayat 28 katakan, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah di dalam Kristus. Jadi hukum Taurat tidak pernah membedakan itu. Janji tidak pernah membedakan itu. Ya, semua yang beriman dalam Kristus, semua yang dibaptis dalam Kristus, dan yang telah mengenakan Kristus dalam hidupnya adalah disebut anak-anak Allah. Dan pada ayat 29 katakan, kita adalah pemilik. Kita adalah milik Kristus. Maka jika kita telah menjadi anak-anak Allah dan telah menjadi milik Kristus, maka kita pun keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah di dalam hidup kita. Artinya apa? Kita perhatikan sebagai kesimpulan, yaitu kita berhak menerima keselamatan. Kita berhak menerima janji hidup kekal, kita berhak menerima janji berkat-berkat Tuhan, dan kita adalah ahli waris sesuai dengan janji Tuhan. Itu ayat 16-18. Saya rasa yang bisa saya paparkan demikian. Ya. Saya rindu kita semua bisa menyampaikan argumen kita atau kita bisa diskusikan kembali tentang hukum Taurat dan janji ini. Monggo. Silakan Pak Timotius. Ya, terima kasih Pak Ajang buat pemaparan materinya. Nah, Bapak Ibu, kata kunci di surat Galatia itu yang terus diulang-ulang ya, tentang hukum Taurat, Bapak Ibu. Nah, itu diulang-ulang terus ya. Hukum Taurat, janji, lalu sunat. Nah, kalau kita belajar Alkitab, perhatikan kata kuncinya. Bisa di close Pak itu layarnya supaya semua bisa terlihat.
Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sudah dijelaskan tadi, jadi hukum Taurat itu ada sebagai penuntun sampai Kristus datang. Kalau Kristus sudah datang, maka hukum Taurat tidak berlaku. Yang mana? Yang lalu-lalu sudah dijelaskan ya, seperti itu. Nah, silakan dari Bapak Ibu yang akan menanggapi, bertanya, dipersilakan Bapak Ibu. Sehubungan dengan hukum Taurat dan janji. Ya, saya mau nanya ya Pak. Iya, Pak Ajang. Saya mau nanya. Jangan mahal-mahal, Pak. Nah, ini apa? Saya cuma mau bertanya tentang kelompok Mesianis sama Yahwenisme itu gimana, Pak? Dari posisi mereka. Kan golongan Mesianis kan masih kembali ke orang Kristen, kembali ke Yudaisme. Tapi ya Yahwenisme itu kan kata-kata Allah apa kata Nusul diganti semua, termasuk Yesus pun mereka ganti dengan bahasa Ibrani Yeshua. Kemudian kalau Elohim apa ada kata Yahweh itu dia ganti Yahweh semua. Itu keselamatannya bagaimana Pak? Dua kelompok ini. Kalau dibandingkan dengan apa yang kita pelajari di Galatia ini. Terima kasih Pak Ajang. Ya, begini Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Maksudnya terjawab. Sinkretis. Ya. Begini Pak. Yang namanya Yudasme itu, mereka ini adalah suatu gerakan sinkretisme, Pak. Itu mereka ini yang golongannya itu saya katakan awal itu keagamaan. Keagamaan yang muncul dari mereka terutama pada tahun 1960-an ya, dan sampai tahun 70-an. Jadi sebenarnya gerakan Yudasme ini sebenarnya mereka ini mendukakan teologi Kristen yang sebenarnya itu. Karena itu kan kepahaman saya seperti saya katakan awal tadi itu munculnya perdebatan hukum Taurat ini kan dengan janji ini kan itu karena Yudaisme. Itu keagamaan itu, kepercayaan yang kepada hukum Taurat itu, kental dengan hukum Taurat itu. Jadi mereka pikir bahwa hukum Taurat itu bisa membenarkan mereka, bisa menyelamatkan mereka. Itu makanya salah satunya Paulus kan ketat dengan hukum Taurat itu melakukan hal itu supaya dia bisa diselamatkan. Nah, kalau yang Mesianisme itu saya rasa mereka yang pro kepada janji sebenarnya. Seharusnya seperti itu. Tapi oleh karena keraguan mereka juga terjadi di situ itu, mereka bisa kembali kepada Yudaisme itu. Nah, sehingga kalau kita memperhatikan di situ, kenapa terjadi seperti itu? Golongan seperti ini. Nah, sesungguhnya bukan iman kepada janji mereka itu. Dipengaruhi hal itu. Nah, itu mungkin dua hal ini yang saya bisa sampaikan. Jadi jelas golongan Yudaisme dengan Mesianisme itu satu golongan yang sebenarnya dalam pertentangan mereka dalam arti tidak satu arah. Satu memilih kepada janji, satu memilih kepada hukum Taurat. Mungkin gitu Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Itu masuk dalam kelompok Kristen juga atau mereka sempalan Kristen kayak bidat Kristen begitu Pak? Kalau kita bilang bidat ya bisa terjadi, tapi dalam tanda petik Pak. Karena agama Yahudi itu kan tidak Kristen seperti kita Pak, tapi agamanya kan pada suku, dalam arti Yudaisme itu bagaimana pahaman Yahudi itu. Saya pikir kalau yang menyesat sebagai bidat, saya rasa kita tidak jauh ke situ. Karena mereka masih percaya dengan Taurat. Gitu. Seperti itu, Pak. Kalau yang namanya menyesat itu kan tidak percaya dengan Taurat. Kalau yang Yahwenisme, mereka kan percaya juga dengan Yesus Kristus, cuma memang bagi mereka Yesus itu diganti dengan bahasa Yeshua Masia atau apa gitu.
Itu sebenarnya gelar, Pak. Pada Kristus itu. Kalau Yahweh itu kan memang Allah. Iya. Bumi dan segala isinya itu. Yang kita kenal kalau dalam PL itu kan itu sebut, kalau Tuhan itu kan tulisannya besar, Pak. Berarti Yahweh. Yahweh yang tidak bisa disentuh oleh manusia. Seperti itu saya rasa, Pak. Mungkin Pak Wit mungkin bisa tambahkan sedikit, Pak. Masalah itu, Pak. Saya enggak, bukan saya tidak mengerti, dalam arti saya pikir hanya itu mungkin semula gelar, Pak, kepada Kristus. Gimana, Pak? Ya sementara ya cukup untuk mesianis, cukup sih. Tapi untuk yang Yahweh ini Yahweh. masih ya. Pak Timotius mungkin bisa sampai itu. Ini senior kita nih, senior akal kita ini. Ya, oke. Sebelum itu ada yang bertanya nih dari jauh nih. Dikip dulu ya. Ini dari Wamena nih Pak Ajang. Bertanya di chat, bagaimana pendapat Pak Ajang terhadap pengajaran yang mengatakan bahwa seseorang bisa selamat kalau telah dibaptis selam. Jika tidak dibaptis selam, maka tidak akan selamat. Itu Pak Ajang, silakan. Ya. Alkitab mengatakan tidak ada baptis ulang, Pak. Tapi ini baptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu yang jelas itu. Saya pikir baptis ulang itu hanya pendapat manusia. Dan saya rasa dibaptis 10 kali pun kalau tidak percaya Yesus, itu tidak selamat, Pak. Karena keselamatan itu kan iman pada Kristus. Maksudnya mungkin baptis selam, bukan ulang. Baptis selam. Selam. Sama dibandingkan percik gitu. Oh gitu. Baptisan itu kan simbol, Pak, sebenarnya itu. Sebagai tanda sebenarnya. Jadi baptis dengan titik air pun saya rasa kalau nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya rasa sah aja itu. Jadi bukan nyelam itu yang menyelamatkan, Pak. Tetapi Kristus yang menyelamatkan kita. Iman pada Kristus. Jelas itu ya. Jadi bukan bagi saudara yang bertanya seperti itu, sebenarnya baptis itu tidak dipermasalahkan sebenarnya. Cuma kita kepada intinya yang mempermasalahkan itu. Ya. Apakah baptisan menyelamatkan? Tidak. Ya kan? Paulus dikatakan tidak menyelamatkan baptisan itu. Tetapi menyelamatkan tak iman pada Kristus. Saya pikir orang tidak baptis pun kalau percaya Yesus juga pasti selamat. Betul ya? Itu yakin saya dengan hal itu. Jadi bukannya baptisan menyelamatkan kita, tidak. Itu hanya simbol atau yang dikerjakan oleh gerejawi. Dalam arti begini, kalau seseorang itu sudah percaya Yesus, itu bukti dia percaya, ambil keputusan dia dibaptis. Seperti itu, Pak. Jadi selam atau percik itu tidak menyelamatkan, tetapi Kristus yang menyelamatkan itu. Terima kasih. Ya, gitu ya Bu Nurpina, tambah dari Wamena. Ya, memang di luar kita ini masih banyak yang mempermasalahkan antara dibaptis selam, percik, pakai bendera. Bahkan kita ada diskusi ya, Bapak Ibu ya, ada 1 atau 2 hamba Tuhan yang tetap bersikeras bahwa baptisan selam itu yang paling benar, gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, yang penting kan memang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu formulanya. Sebab kalau kita teliti di Alkitab, kalau Bapak Ibu lihat 3.000 jiwa itu dibaptis pakai apa? Di Yerusalem itu yang bertobat itu kan dibaptis loh, pakai apa? Lalu yang kedua, keluarga Lydia, Ibu Lydia dengan keluarga, kepala penjara dengan keluarga, itu juga dibaptis. Pakai apa juga? Kan nggak disebutkan juga mau pakai air, mau pakai apa. Yang jelas mereka percaya Yesus, lalu ambil keputusan untuk dibaptis, ya sudah. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya lebih tepat ke makna baptisan itu apa? Betul. Nah, tadi di Galatia sudah disebutkan ya, disatukan menjadi satu tubuh Kristus. Kristus kepala, lalu orang-orang dari berbagai macam, entah budak, orang merdeka tadi ya, Yahudi atau bukan, itu menjadi satu tubuh Kristus. Nah, itu maknanya ya. Di samping ada makna-makna yang lain. Hidup lama dikuburkan, bangkit dalam kehidupan yang baru. Menurut Roma pasal 6. Nah, itu kan makna-maknanya, Bapak Ibu. Ya. Nah, memang kalau kita gereja Pentakosta ya dibaptis selam. Karena aturan dasarnya seperti itu. Tapi kalau menghadapi kasus khusus, Bapak Ibu, sudah tua, sakit-sakitan,
percaya Yesus minta dibaptis. Nah, saya pernah baptis Bapak Ibu, semuanya selam, tapi ada satu om yang nggak mau. Karena om ini sakit jantung, macam-macam Bapak Ibu ya, umur 72 tahun waktu itu. Lalu dia berkata kepada saya, Pak Tim boleh nggak saya dipercik? Yang lain silakan selam, sebab saya ini kedinginan ini. Nanti kalau saya dibaptis selam, itu bisa nggak bangun-bangun Pak Tim masuk penjara. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi akhirnya kita sepakat, walaupun di Gereja Bethel Indonesia, Bapak Ibu, khusus om ini, ya kita baptis percik. Seperti itu ya, sama-sama dibaptis. Nah jadi Pak Ajang tadi sudah jelaskan, baptisan tidak menyelamatkan. Cara baptisan, sarana baptisan pun juga di Alkitab kan ya nggak dijelaskan. Yang penting formulanya aja, dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah, amin gitu ya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Silakan yang lain Bapak Ibu mau menanggapi atau bertanya sehubungan dengan materi kita tentang hukum Taurat dan janji. Silakan. Selamat malam, ya, Pak. Bu Meta. Ya, Bu, silakan. Selamat malam, Pak Ajang. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Ini saya mau bertanya bagaimana peranan hukum Taurat pada hari ini, Pak, untuk sekarang ini. Peranannya seperti apa untuk orang percaya sekarang ini? Peranan hukum Taurat untuk orang percaya sekarang ini. Itu saja, Pak. Ya, makasih Bu Mita. Ya, silakan Pak Ajang. Kalau kita bilang peranan hukum Taurat itu sekarang ini sebenarnya masih ada. Ya. Peranan bisa bilang fungsinya apa, peranannya apa. Itu sebenarnya hukum Taurat itu mengantar kita mengenal dosa sebenarnya. Sudah tak jelaskan tadi ya. Itu peranannya itu. Jika tidak ada hukum Taurat, orang tidak akan mengenal dosa itu. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu pengantar kita untuk mengenal dosa, untuk kita hidup dalam janji itu sebenarnya. Seharusnya peraturan itu sudah dalam janji itu juga. Tidak mungkin seseorang yang hidup dalam dosa itu bisa memiliki waris janji itu. Tidak mungkin. Jadi saya pikir mungkin itu jawabannya dari saya. Jadi peranannya sekarang dan kita itu mengantar kita mengenal dosa itu. Karena ada hukum itu kita tahu aturan. Seperti itu. Jadi apa yang kita langgar itu, karena ada hukum Taurat kita tahu itu kita melanggar, berarti itu dosa. Maka saya katakan tadi dulu, hukum Taurat itu mengantar kita untuk mengenal dosa itu, mana yang tidak berkenan, mana yang Tuhan larang. Seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi tahu bahwa itu dosa ya, Pak ya. Karena Alkitab juga mengatakan bagaimana kita bisa tahu kalau itu dosa yang melalui hukum Taurat. Ya, hukum Taurat mengatakan jangan mencuri. Nah, mencuri itu dosa. Jadi akhirnya kita tahu kalau tidak ada hukum atau peraturan atau larangan, kan kita jadi nggak tahu kalau mencuri itu salah atau dosa. Gitu ya, Pak Ajeng ya. Ya. Seperti di ayat yang lain dengan hukum Taurat kita bisa mengenal dosa, tahu bahwa itu dosa. Nah, itu peranannya. Atau yang ditanya Bu Meta apa? Fungsi hukum Taurat masih ada atau tidak begitu kah? Atau hanya peranannya itu Bu Meta? Iya, peranannya tadi ya sudah ada untuk mengenal dosa, tapi maksud saya juga yang secara praktisnya kepada orang percaya saat ini, secara khusus kepada jemaat, Pak. Apakah jadi hukum Taurat itu, kalau memang hukum Taurat itu adalah suatu cerminan supaya kita bisa bercermin ini dosa atau tidak, berarti di situ apakah harus ada ketaatan yang kita lakukan atau bagaimana, begitu maksud saya, Pak. Oh, ya, silakan Pak Ajang. Artinya kayak ini memang praktisnya buat kita hukum Taurat itu apa? Yang jelas bukan menuju ke keselamatan. Iya, begini. Kalau saya rasa jelas ya, kalau kita mau lihat praktisnya dalam hidup kita sekarang ini, memang hukum Taurat itu bukan tidak berperanan sebenarnya. Karena saya katakan itu pengantar kita untuk tahu apa itu salah, apa tidak. Maksudnya itu begini, ketika kita ini melakukan sesuatu,
kan jelas dikatakan di situ 10 hukum itu jelas. Itu makanya kan 10 hukum itu berbicara tentang 5 hal kepada Tuhan, 5 hal kepada manusia. Makanya Kristus atau Yesus berbicara dalam Matius itu katakan hukum yang pertama, terutama, dan hukum yang kedua. Itu tentang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu sebenarnya hal itu diambil oleh Yesus dari hukum ke-10 perintah Tuhan itu supaya tidak terlalu rumit kita berbicara. Yang namanya mencuri itu kan merugikan orang lain. Yang namanya membunuh itu kan merugikan orang lain. Itu makanya dalam hal itu mengingini, kalau kita tidak mengasihi sesama kita, berarti kita tidak taat pada perintah, 10 perintah itu, yang kelima tadi itu, yang 5 hal kepada manusia tadi itu. Kalau kita mengasihi sama, berarti kita tidak mencuri haknya, kita tidak mengambil haknya, kita tidak mengambil apa yang menjadi miliknya, kan seperti itu. Itu praktisnya seperti itu. Saya rasa yang pertama itu kasihlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesama manusia dirimu sendiri. Itu praktisnya dalam hidup kita setiap hari. Itu saya rasa itu hukum Taurat itu. Terima kasih. Ya, itu Bu Meta. Jadi hukum Taurat diringkas menjadi hukum kasih karunia ya. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kalau secara praktis sederhananya, tadi hukum Taurat mengatakan jangan berzina. Itu secara fisik kan. Tapi kalau aplikatif masa kini jemaat, jangankan berzina melakukan. Mengingini saja, Tuhan berkata sudah berdosa di dalam hati dan pikiranmu. Lalu jangan membunuh. Membunuh itu kan menghilangkan nyawa orang. Tapi menurut hukum kasih karunia, menurut 1 Yohanes, jangankan membunuh. Kalau dikatakan apa? Bukan hanya menghilangkan nyawa, tapi ketika membenci saudaranya, itu sudah dikatakan membunuh. Jadi sebenarnya lebih berat ya. Saudara, ya, hukum kasih karunia ini jadinya lebih berat nih dibanding hukum Taurat. Kalau hukum Taurat melakukan baru berdosa. Kalau hukum kasih karunia nggak usah melakukan, itu sudah berdosa di dalam hati dan pikiran. Jadi mau pilih mana Bapak Ibu? Mau kembali ke Taurat? Nah, kalau kita kembali ke Taurat berarti kematian Kristus sia-sia, nggak ada gunanya ya. Nggak akan kembali ke Taurat. Nah, kira-kira itu Bu Meta ya, secara praktisnya ke jemaat. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain mau menambahkan. Silakan. Ya, sedikit boleh lagi ditampilkan, Pak. Gitu lebih baik Bapak Ibu ya. Silakan. Bukan hanya saya sama Pak Ajan aja ini. Ya. Yang lain. Ya, Bu Meta. Iya, berarti sikap kita terhadap hukum Taurat ketaatan, Pak ya. Itu perintah Tuhan kan, itu kan melakukan. Oke. Ya, maksudnya begini loh. Yeah. Itu sebenarnya ketaatan kepada Allah sebenarnya, tapi melewati hukum yang Tuhan berikan, hukum Taurat itu. Jadi aturan itu Tuhan buat supaya kita taat kepada Allah, bukan kepada hukumnya sebenarnya itu. Jadi melalui hukum itu kita taat kepada Allah. Mungkin seperti itu. Ada orang kan taat hanya pada hukumnya, tapi tidak taat kepada yang memberi hukum. Karena takut dihukum. Kan seperti itu. Jadi ketika hukum dikeluarkan, takut dengan hukumnya, tapi tidak takut dengan orang yang beri peraturan hukuman itu. Ya sesungguhnya ketaatan itu kepada Allah sebenarnya, bukan pada hukumnya. Yang jelas, kalau kita taat pada Allah, jelas kita taat pada hukum. Itu pasti itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Tuhan. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu. Masih ada waktu untuk berdiskusi. Ya, Pak Ambang mau menambahkan, silakan Pak. Ya, untuk hukum Taurat dari yang disampaikan Bu Meta tadi, saya koreksi 2 loh itu, yang loh pertama 4 untuk Allah dan 6 untuk manusia itu ya Pak. Karena loh yang pertama isinya 4 poin dan yang kedua 6 poin. Iya Pak, betul Pak. Ya, okay. Ya, terima kasih Pak. Ya. Betul itu. Keluaran 20 itu, betul itu ya. Ya, jadi yang ditanyakan Bu Meta ini memang hukum Taurat itu kan kalau kita
lihat fungsinya di dalam hukum itu kan ada 3 hal. Jadi ada hukum seremonial, ada moral law, lalu ada civil law. Jadi yang pertama seremonial itu sudah tidak berlaku karena itu sebagai penuntun kepada janji, dan janji itu mengubah bagaimana cara orang menyembah itu kan dalam roh dan kebenaran dalam Kristus Yesus itu. Nah, tapi dua fungsi secara hukum Taurat, hukum moral dan hukum sipil itu tetap berfungsi. Karena hukum Taurat itu akan mengatur segala moralitas itu tadi yang Pak Ajeng bilang dosa itu ya. Jadi jangan membunuh, jangan mencuri, hormati orang tuamu dan lain sebagainya. Itu sebagai hukum moral, lalu sebagai hukum sipil. Hubungan sosial masyarakat ini akan baik kalau mereka semua mentaati hukum Taurat, Pak. Betul, Pak. Ya, tidak ada yang membunuh, penjara kosong, tidak ada yang korupsi gitu ya. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang saling benci, saling bunuh-membunuh. Tidak ada yang dikerjakan. Ya, nggak ada yang berdusta, nggak ada yang ya macam-macam itu semua, memfitnah dan lain sebagainya, itu kan udah nggak ada. Jadi itu masih tetap berfungsi dengan baik. Kalau itu dilakukan, maka orang di gereja tidak melakukan hukum Taurat ya ribut. Betul, Pak. Ya, satunya tidak ke gereja karena utang tidak bayar gitu, Pak. Nah, ini kan hukum moralnya juga tidak benar, hukum sipilnya juga tidak benar gitu. Jadi, nah itu fungsi yang harus kita lihat. Nah, tetapi kita harus waspadai bahwa saya pikir kalau hukum Taurat ditulis, ditempel di gereja, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, itu boleh. Cuman kalau tidak dimengerti dengan baik, nanti dipikirnya kalau tidak melakukan itu lalu nggak ada pengampunan. Nah, justru Yesus datang menggenapi Taurat. Nah, ini yang sangat penting untuk kita pahami adalah menggenapi hukum Taurat. Jadi apa yang tidak bisa kita genapi di dalam melakukan 10 hukum itu pasti banyak yang batal gitu, banyak yang gagal. Maka tuntutan hukum Taurat itu digenapi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib itu sebagai tuntutan hukum Taurat, karena orang yang tidak sanggup melakukan harus dihukum mati. Artinya hukum dosa itu kan mati. Akhirnya mati digenapi, tuntutan hukum Taurat digenapi oleh Yesus di atas kayu salib. Gitu ya. Sehingga orang mendapatkan pengampunan karena kelemahan manusia yang tidak bisa menyelesaikan hukum Taurat itu diampuni dalam Kristus Yesus. Nah, sehingga kasih karunia itu diberikan di atas kayu salib, maka siapa yang percaya kepada Kristus dia akan selamat. Ya, karena kalau untuk melakukan hukum Taurat pun dia selamat kalau bisa, itu persoalannya. Kalau tidak bisa ya harus lewat Kristus sebagai penggenap dari hukum Taurat dan hukum kasih karunia yang baru sebagai janji tadi yang disampaikan, ya, dan hukum Taurat tidak bisa membatalkan. Betul. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tuhan berkati, Pak. Silakan, Bapak Ibu, ada lagi? Ya, jadi kita ini bersyukur yang sudah digenapi oleh Kristus, kita nggak perlu lakukan, Bapak Ibu, ya. Itu yang sudah digenapi oleh Kristus, ceremonial law itu hukum keagamaan sudah digenapi oleh Kristus, aman sudah. Kita nggak usah lakukan itu, nggak usah bawa kambing domba, ya toh. Nah, nggak usah itu, nggak usah ada imam-imam juga, nggak usah, sudah digenapi oleh Kristus. Repot pendetanya, Pak. Repot ya? pendetanya gitu, Pak. Betul ya. Lalu gerejanya yang ber-AC nanti baunya juga nggak karu-karuan, Pak. Ya, kalau itu kita terapkan. Jadi intinya Bapak Ibu malam ini yang sudah digenapi oleh Kristus kita nggak perlu lakukan. Nah, itu ya, kita mengucap syukur. Silakan yang lain Bapak Ibu. Mari, masih ada waktu. Ya. Ini ada Bu Davina, ini siapa ya? Baru pertama. Jemaatnya Pak Ajeng, bukan? Bu Davina? Bukan ya? Oh, ini istrinya Bagio mungkin. Oh, ya. Soalnya baru anaknya namanya Davina, pengen. Oh, anaknya Davina, ponakane Pak Bambang. Ya. Ya, silakan kalau ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu, masih ada waktu.
Pak Nahum, monggo. Ya, Pak. Monggo, Pak. Muncul dia. Ya, silakan Pak Nahum kalau ada yang mau ditanyakan. Santai. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu. Ini baru masuk lagi. Ya maaf Pak Ya, Timotius. Ya, Tadi silakan. sebenarnya kami mau tanya tentang apa? Tadi dalam penjelasan tadi di sana dikatakan bahwa setelah kedatangan pemilik atau Tuhan Yesus lah, kalimat yang lain mungkin lebih mudahnya, hukum Taurat itu sudah tidak berlaku. Dikatakan tadi seperti itu, saya dengar tadi. Terus yang dimaksud tidak berlaku itu apakah yang ke-10 itu dari 1 sampai 10 itu atau aturan-aturan yang lain? Tapi kelihatannya tadi sudah dipaparkan, dijelaskan oleh Pak Bambang. Jadi kelihatannya sudah cukup untuk kami sangat terima kasih sekali. Jadi pertanyaan sebenarnya seperti itu yang mau saya tanyakan tadi, Pak. Tapi mungkin kalau ada tambahan penjelasan untuk itu, Pak, yang dimaksud apa, Pak? Yang dimaksud apa itu sudah tidak berlaku atau sudah dibatalkan itu aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa begitu? Hanya itu, Pak. Terima kasih sebelumnya. Ya, Pak Nahum, makasih. Ya, silakan saya. Pak Jang. Ini soalnya udah pikun nanti kalau udah lupa lagi. Begini Pak, tadi kita katakan bahwa hukum Taurat itu tidak pernah membatalkan janji, ya, dan tidak ada pertentangan, Pak. Yang jelas itu. Yang saya maksudkan itu, ketika pemiliknya datang, itu bukan dibatalkan, tapi ya boleh katakan dibatalkan secara ini. Dalam arti begini Pak, yang dimasukkan itu tidak berlakunya untuk keselamatan. Ya. Untuk keselamatan itu, hukum Taurat itu tidak berlaku untuk menyelamatkan diri kita. Yang kedua itu, hukum Taurat itu tidak berlaku untuk seperti yang dikatakan Pak Bambang tadi itu, ya, yang ketika Pak Widodo tadi itu tidak perlu lagi menyembelih seperti dalam hukum Taurat itu. Karena satu korban sudah dilakukan dalam Kristus, Pak. Jadi mungkin itu yang tidak berlakunya. Seperti itu. Ya, tapi kita bersyukur memang Taurat itu mengantar kita mengenal kebenaran yang sejati, Pak. Dari hukum Taurat. Mungkin itu, Pak. Mungkin dari Pak Widodo mungkin tambah, silakan. Ya, tambah apa ini Pak Ajang ya? Sudah jelas ini. Ya, jadi yang hukum upacara keagamaan itu yang sudah digenapi Kristus, yaitu yang tidak berlaku, Pak Nahum. Tapi maaf terus terang gereja kan masih tumpang tindih ya. Maksudnya yang sudah tidak berlaku, dilakukan juga. Contoh, maafkan, persepuluhan. Nah, itu kan sebenarnya nggak berlaku itu. Terus yang ada apa, Pak? Bukan persepuluhan, perseratusan itu yang ada. Jadi seluruhnya. Nah, itu Pak Nahum. Secara praktis ya. Jadi kotak persembahannya jangan ditulis Maleakhi 3 ayat 10. Harusnya ditulis Roma pasal 12 ayat 1. Betul. Harusnya. Jadi bukan hanya uang kita, tapi hidup kita yang kita persembahkan. Atau minimal Korintus, Pak ya. Betul. Atau Korintus, betul, bisa. Benar loh, ini sebenarnya itu sudah karena itu Pak. Saya tadi juga mengarahnya itu sebenarnya juga begitu ya. Karena sekarang ini ada beberapa teman lah, saya kalau mengatakan aliran saya tidak berani, nanti saya kena nanti. Nah, itu ada yang mengatakan persepuluhan itu sudah tidak berlaku itu sebenarnya begitu. Namun demikian Pak Tim tahu bahwa kalau saya harus Pak, karena panjenengan tahu gitu, saya masih di mana gitu. Kalau tidak kira-kira ya Pak Tim tahu gitu. Ya bergantung gerejanya juga ya. Iya, kan gitu. Aturan main gerejanya juga mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita teliti berdasarkan Alkitab, ya bukan 1/10, tapi malah 100%, bukan 10%, 100%.
Bukan hanya 100% terima kasih, Pak. materi, tapi hidup kita ya, hati, pikiran, ya seluruhnya, totalitas hidup Ya, kita. totalitas. Nah itu ya secara Iya. praktisnya seperti itu. Ya, oke, yang lain Bapak Ibu silakan. Masih ada waktu. Atau mungkin saya sedikit tentang perpuluhan itu, Pak. Silakan, Pak. Boleh, Pak. Mudahan untuk bisa mengerti hal itu. Sebenarnya perpuluhan itu kalau kita memperhatikan itu memang satu hak yang harus kita berikan kepada Tuhan. Tapi yang menjadi persoalannya itu begini, Pak. Banyak orang katakan karena dia sakit yang ditanya tentang perpuluhannya. Kalau usaha bangkrut ditanya tentang perpuluhannya. Lalu kalau macet-macet usaha itu yang ditanya tentang perpuluhannya. Jadi seakan-akan kalau kita tidak memberikan perpuluhan itu, Tuhan tidak memberkati kita. Itu yang menjadi persoalannya, Pak. Tekanannya kan banyak kan seperti itu. Dan saya mau katakan kita tidak memberikan, bukan mengentengkan perpuluhan, ya, bukan mengentengkan hal itu. Kita tidak memberikan perpuluhan pun tetap Tuhan memberkati kita. Itu memberi itu kan kesadaran aja sebenarnya bagi kita. Memang itu perintah Tuhan yang harus kita lakukan, Pak. Tapi jangan kita bergantung, yang salah paham itu begini. Kalau tidak memberi perpuluhan, Tuhan tidak memberkati. Itu yang menjadi salah pahamnya di situ, Pak. Jadi mungkin itu yang bisa kita luruskan itu. Karena tekanan banyak hamba Tuhan, jemaatnya sakit, tanya perpuluhannya. Itu kamu sakit karena kan tidak ngasih perpuluhan, teguran Tuhan. Jadi kalau tidak memberikan perpuluhan, teguran Tuhan. Saya rasa bukan seperti itu, ya. Jadi masing-masing kita punya percaya bahwa itu memang semua itu terjadi kan karena kehendak Tuhan, dalam arti bukan karena perpuluhan, tidak beri perpuluhan lalu usaha kita macet, bukan seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja, Pak. Ya, masih. Silakan Bapak Ibu yang lain. Pak Tim. Ada yang mau ditanyakan? Sedikit mau ya, tanya. Pak Pendi, silakan. Pendeta, tadi dijelaskan Pak Bambang, hukum Taurat ini tidak mungkin manusia bisa melakukannya. Karena standarnya terlalu tinggi ya Pak ya. Nah, apa ketika Musa menulis hukum Taurat ini inspirasi dari Roh Kudus atau memang dari Musanya sendiri sehingga nggak bisa digenapi nih Pak? Sehingga harus perlu Yesus, hukum kasih karunia datang. Tuhan yang nulis pertama. Ya, makasih Pak. Menulis pertama itu kan Tuhan. Ya, makasih Pak Mendi. Silakan Pak Ajang. Apa tadi pertanyaannya? Yang menulis hukum Taurat itu inspirasi ya? Pak Pendi, ya, diulang. Inspirasi Pak. hukum Taurat ya? Ya Pak. Ya, yang inspirasinya itu dari mana ya Pak? Ya, yang jelas itu kan dari Tuhan Pak. Itu kan 2 loh batu itu yang diberikan untuk Musa menulis semua perintah Tuhan itu. Sebenarnya yang ada sampai sekarang ini yang Tuhan bawa Musa yang bawa 2 kali itu bukan sudah aslinya yang Tuhan tulis sebenarnya itu. Karena yang pertama itu kan hancur, dipecahkan oleh Musa waktu dia marah dengan bangsa Israel yang menyembah patung itu, buat patung lembu itu. Lalu Musa kembali lagi membuat yang kedua itu. Jadi maksud saya itu begini, semua itu inspirasi dari Tuhan. Yang jelas kalau kita bicarakan sekarang ini Roh Kudus lah, karena Tuhan sendiri yang berbicara kepada Musa, memberikan perintah itu 10 hukum itu kepada Musa untuk bangsa itu. Jadi bukan inspirasi Musa Pak, tapi itu adalah dari Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara kepada Musa sehingga dia bisa menulis 10 hukum itu. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, masih ada Bapak Ibu yang lain? Silakan. Ya, begini Pak Ajang. Ya Pak. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang dari Advent? Karena mereka masih sebagian lah Pak, melakukan Eki Pak. Oh, Pak Eki. Yang masih melakukan Taurat tidak, ya seperti Sabat, makanan soal makanan haram dan tidak haram, itu bagaimana Pak? Konsekuensi logisnya atau imannya? Secara iman sih memang mereka
masih pegang juga alat tunggal. Tapi sebagian juga ya dia masih percaya kepada Taurat. Nah itu bagaimana konsekuensinya Pak? Terima kasih. Maksud Bapak, apa mereka selamat atau berkenan kepada Tuhan atau seperti apa Pak? Ya, arahnya ke sana jadinya. Saya tidak bisa menghakimi ya Pak. Yang jelas kalau kita tahu kebenaran itu kan jelas dikatakan sini. Hukum Taurat juga tidak diadakan. Tetapi aturan-aturan agamawi itu kan sejelas digenapkan oleh Kristus. Itu pasti seperti itu. Yang pertama itu memang gereja kan punya aturan masing-masing Bapak. Pengajaran masing-masing, doktrin masing-masing, kepercayaan. Maka saya tidak bisa menghakimi apa mereka selamat atau menentang firman Tuhan atau seperti apa. Saya tidak berani katakan hal itu. Karena kalau kita kembali ke latar belakang masing-masing itu gereja semua itu kan punya aturan. Jadi kita tidak bisa menghakimi mereka. Lalu yang kedua, sebenarnya apa yang menjadi tujuan dalam kita melakukan hal itu? Apakah masih kita percaya dengan keselamatan itu karena melakukan ritual itu, atau kita percaya dengan janji yang menggenapi semua? Kan kembali ke situ, Pak. Jadi memang kita percaya mereka yakin pada Kristus, juga percaya pada Kristus mereka itu. Tapi kalau percaya sebenarnya pada Kristus, kenapa kalau Kristus sudah menggenapi hal itu, kenapa kita tidak melepaskan kebiasaan yang sudah digenapi Kristus? Ya mungkin seperti itu Pak. Jadi minta maaf saya tidak bisa menghakimi mereka masuk surga apa tidak, bukan pada Tuhan apa tidak, itu bukan termasuk Injil plus ya Pak ya? Maksudnya Pak? Injil plus. Injil yang ditambahkan. Bagaimana ya? Saya ini ditambahkan, saya pikir apa ya? Kalau bilang Injil ditambahkan ya bisa mungkin Pak, bisa terjadi, bisa lah. Karena itu kan pemahaman mereka tuh Pak. Memang Kristus katakan tidak ada Injil selain itu lagi yang datang. Nah, itu Pak. Terima kasih. Ya Mas. Ya atau gini aja Bapak Ibu, kalau kita mau jujur sesuai Alkitab ya, gereja kita nggak usah pakai musik aja. Nah. Nanti Kak. Kita nggak usah pakai musik aja. Kalau mau persis seperti apa yang tertulis di Alkitab, kan gereja Perjanjian Baru kan kebaktiannya nggak pakai musik. Nanti katanya menyalahi aturan Daud aja bisa menari-nari pakai rebana apa katanya. Itu kan PL. Gereja kan bukan di PL. Gereja kan di Perjanjian Baru. Seperti itu. Nah jadi memang sulit. Kalau mereka jujur melakukan PL, toh mereka tidak semua melakukan. Ya toh, yang Pak Eki ceritakan itu, apakah pakai kambing domba juga? Enggak kan? Enggak pakai kambing domba kan? Iya, cuma Sabat, makanan halal saja. Nah, berarti kan juga tidak seluruhnya kan? Nah, sama gereja kita juga sekarang kan juga enggak seluruhnya. Kalau mau jujur sesuai Perjanjian Baru, ya enggak usah pakai musik. Gitu kan, karena gereja mula-mula nyanyinya tanpa musik, bahkan apakah ada nyanyian juga kan nggak jelas. Kalau Bapak Ibu belajar di Kisah Rasul, yang kuat itu kan bukan pujiannya, yang kuat kan pengajaran firman-Nya. Iya toh. Jadi sebenarnya kita nggak usah nyanyi pun nggak apa-apa. Seperti kelas kita kan nggak pernah nyanyi toh Bapak Ibu ya, langsung doa langsung firman. Tapi ada orang yang berkata kalau nggak nyanyi kok nggak ada hadirat Tuhan. Nah, ada yang ngomong gitu kan, ya udah nyanyi 1-2 lagu. Nah, itu kan bergantung perasaan. Ya bukan berarti nggak boleh nyanyi, Bapak Ibu boleh juga. Tapi kalau mau dilihat secara keseluruhan di Alkitab kan nggak bisa seperti itu ya. Nah, jadi istilahnya apa ya? Ya kontekstualisasi kalau belajar misi, Pak. Ya kontekstualisasi. Sepanjang nyanyi nggak dilarang, ya kita nyanyi. Ada teman-teman di tempat yang lain keras-keras ya nyanyi dilarang, ya udah nggak usah nyanyi kan gitu, ada yang begitu. Nah gereja mula-mula kan memang dengar suara kedengaran ditangkap, makanya mereka kebaktiannya kan di katakombe kan, kuburan-kuburan bawah tanah itu. Nah konteksnya kan seperti itu, tapi intinya adalah
Kristus yang ditinggikan, Kristus yang dimuliakan. Kan itu ya, hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Nah, saya pikir itulah gereja ya yang berkenan. Jadi kita nggak usah melihat aturan-aturan itu ya, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Oke, sepanjang kitab Galatia kita akan ketemu hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu. Apalagi minggu depan pasal 4 mulai ayat 1 itu masih juga ada hubungannya dengan hukum Taurat. Ya, masih terus ini karena kata kuncinya memang hukum Taurat. Ya, dan Kristus dibedakan seperti itu. Oke, masih ada waktu, Bapak Ibu. Silakan yang lain boleh menanggapi atau bertanya, silakan. Pak Tim, kalau itu disebutkan pujian itu bukan lagu ya, Pak? Padahal Tuhan bertata di atas pujian kita. Itu konteksnya Mazmur lagi ya, Pak ya? Israel itu. Iya, Mazmur. Iya, Mazmur kan? Israel. Ya. Makanya kadang-kadang tumpang tindihnya di situ, Pak. Tumpang tindihnya di situ. Jadi dulu ada skripsi dengan judul begini, peranan musik dalam pertumbuhan gereja. Salah, Pak. Gereja itu bertumbuh bukan karena musik, Pak. Jadi judulnya udah salah itu, apalagi isinya. Jadi ya saya suruh rombak total. Nggak ada gereja bertumbuh karena musik itu. Pujian. Nah, ternyata latar belakang masalahnya PL semua. Loh, lalu saya tanya, loh Anda ini bicara gereja apa Israel? Gereja, Pak. Loh, gereja nggak ada. Ini yang kamu bahas PL semua, orang Israel ini. Yang di Bait Allah. Loh, lain. Iya kan? Seperti itu. Ya, jadi kan Tuhan hadir bukan hanya di pujian. Di firman pun Tuhan hadir. Malam hari ini pun Tuhan hadir. Amin, Bapak Ibu. Amin. Iya, gitu kan. Di doa kita pun, ya dia juga hadir. Ya Allah itu roh, artinya tidak dibatasi dia pujian, ya pujian saja, firman saja, enggak. Seluruh aspek hidup kita dia ada. Nah itu, jadi seperti itu. Sekali lagi bukan berarti dilarang nyanyi, bukan Pak ya. Maksudnya bukan ke sana. Ya itu. Oke, yang lain lagi Bapak Ibu silakan. Ya, cukup? Kalau cukup berarti kelas kita paling cepat nih malam ini, Bapak Ibu ya. Ya, kalau sudah nggak ada kita akan akhiri, Bapak Ibu. Kalau masih ada silakan. Ya, cukup. Pak Bang masih mau menambahkan? Cukup ya? Oke. Terima kasih buat Pak Ajang yang sudah mengajar dan juga Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung. Saya minta Pak Ajang untuk tutup dalam doa, Pak. Ya, mari kita berdoa. Kalian. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan yang boleh kami diskusikan bersama melalui firman-Mu tentang hukum Taurat dan janji Allah kepada kami. Kiranya Tuhan apa yang sudah kami paparkan meneguhkan kembali hati kami untuk percaya pada Kristus, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan Juru Selamat dalam hidup kami. Di luar Tuhan, kami tidak mampu melakukan apapun dalam hidup ini. Kiranya setiap pertanyaan, setiap komentar kami dalam kami diskusi malam hari ini memberkati kami, memperkayakan kami kembali di dalam pengetahuan kami akan kebenaran-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Dan berkati hamba-Mu, Pendeta Timotius, yang sudah mengkoordinir kami semua untuk melakukan hal ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua pelayanan kami dimanapun kami berada. Kami mengakhiri kelas ini dalam nama Tuhan Yesus, menyertai kami sampai jumpa di waktu yang akan datang. Haleluya. Amin.